Selamat pagi P5, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita ya. Hari Jumat kita sudah pelajari tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia part 1. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bagian kedua. Semuanya buka buku penanya halaman 16. Halaman 16 pada buku pena kalian. Silakan dibuka. Oke, seperti yang sudah dipelajari di hari Jumat lalu, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu dalam bidang agraris. Ya, apa saja dalam bidang agraris? Yang pertama ada pertanian dan perkebunan, yang kedua ada peternakan, yang ketiga ada perikanan, yang keempat ada apa? Pertambangan. Ya, benar, dan yang kelima ada perhutanan. Sekarang kita akan bahas yang selanjutnya daripada jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Bukan hanya bidang agraris saja, masih ada banyak yang lain. Oke, mari kita bahas. Lihat di halaman 16 nomor 1. Ada perindustrian. Apa itu perindustrian? Mari kita baca. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ya, oke. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang perindustrian ini mengambil bahan mentah ya, kemudian diolah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi ya. Seperti yang kita ketahui bersama, perindustrian ini lagi marak di negara kita ya. Misalnya perindustrian di bidang pengolahan bahan makanan misalnya ya, misalnya pengolahan perindustrian industri tahu ya. Jadi itu bisa dilakukan di rumah ya. Jadi itu adalah industri kecil ya. Kemudian kalau industri yang besar, skala besar, itu misalnya industri pembuatan mobil ya, misalnya mobil Honda ya, itu adalah perindustrian dari skala yang besar, menggunakan pabrik, menggunakan tenaga kerja yang banyak ya. Kalau hanya industri rumahan ya, itu hanya seperti membuat tahu tadi, membuat tempe, membuat kerupuk ya, itu industri rumahan. Oke, jadi bisa kalian baca di sini di nomor 1 halaman 16, contoh hasil industri adalah makanan, pakaian, ataupun kendaraan. Oke, ya ini untuk perindustrian. Kemudian lanjut, yang kedua, perdagangan. Ya, apa itu perdagangan? Kita baca bersama-sama. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Ya, jadi perdagangan ini bisa juga dikatakan atau dikategorikan menjadi kegiatan distribusi ya, karena dia memindahkan barang, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi itu perdagangan. Contoh-contoh yang biasa dilakukan perdagangannya itu ada di mana saja. Yang pertama ada di pasar tradisional ya. Ada kegiatan perdagangan di situ di mana pedagang itu menjual di pasar tradisional, misalnya menjual baju, menjual apa lagi? Menjual bahan-bahan kebutuhan sehari-hari ya, menjual beras, menjual sayuran, menjual buah ya. Kemudian ada juga pasar modern, ada juga toko ya, ada juga warung atau kaki lima. Dan sekarang yang lagi ngetren adalah perdagangan online atau online shop ya, misalnya Tokopedia ya, misalnya Shopee ya, seperti itu online shop ya. Bisa juga di Instagram atau di Facebook, banyak orang menjual dari media-media sosial itu adalah online shop ya. Jadi dijual dari toko online ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada yang dinamakan jasa. Apa itu jasa? Mari kita baca. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain ya. Jadi jasa itu tidak bisa dilihat materinya, tetapi merupakan bentuk layanan ya. Jadi seperti di buku dikatakan tidak memiliki wujud ya, namun bisa dirasakan manfaat oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Oke, mari kita lihat ada beberapa jasa yang dibagi di sini. Yang pertama, jasa kesehatan ya. Jadi pemberian layanan dalam bidang kesehatan ya, sehingga orang lain yang sakit bisa merasakan manfaatnya ya. Mari kita lihat contohnya ya. Pekerjaan atau jenis-jenis kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang jasa kesehatan. Yang pertama ada dokter, ada perawat, dan ada bidan. Kemudian jasa keamanan ya, memberikan layanan jasa dalam bentuk keamanan. Oke, misalnya satpam, apalagi security ya yang ada di apartemen ya. Juru parkir
ya, parkir motor atau kendaraan seperti motor ataupun mobil. Kemudian apalagi? Polisi, Bapak polisi, ya, itu merupakan jasa keamanan, ya, melindungi segenap warga Indonesia. Kemudian Bapak tentara, TNI, ya, itu merupakan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang jasa keamanan, ya. Yang lain misalnya jasa pendidikan, ya, seperti Mr. Kiki guru, memberikan layanan pendidikan kepada kalian murid-muridnya. Jadi kalian di sini berperan sebagai konsumen. Mr. Kiki adalah seorang yang bergerak di bidang jasa pendidikan, yaitu guru. Ada juga dosen kalau kalian sudah nanti mahasiswa, ya. Kemudian ada pengajar les, ya, pengajar les seperti di bimbel, ya. Itu merupakan orang-orang yang bergerak di bidang jasa pendidikan. Kemudian jasa apa lagi yang ada? Misalnya yang kalian ketahui, misalnya jasa kecantikan, ya, yang cewek-cewek biasanya sering pergi ke salon mau nyalon, ya, itu adalah orang-orang yang bergerak di jasa kecantikan, ya, mau dipotong rambutnya, diikal, dikeramas, dikrimbat, ya, itu jasa kecantikan, ya, dicat rambutnya, itu jasa kecantikan juga, ya. Kemudian ada jasa-jasa yang lain lagi, misalnya jasa apa? Jasa transportasi, ya, misalnya memberikan pelayanan di bidang transportasi, misalnya supir truk, apalagi sopir pribadi misalnya, ataupun pengendara Gojek, ya, Grab, itu semua adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa transportasi, ya. Misalnya kalau di kereta api siapa? Masinis, ya. Kalau yang biasa, ya, kalau yang sudah pernah naik pesawat terbang misalnya siapa? Bapak pilot, benar, ya. Kemudian kalau misalnya yang pernah naik kapal laut misalnya siapa? Masinis? Bukan, ya. Kalau di kapal laut misalnya kapten kapal atau nakoda kapal, ya. Misalnya ada yang pernah naik beca, ya, abang beca tentunya, ya, penyedia jasa layanan transportasinya. Oke? Apalagi yang lain kalian tentunya tahu untuk bidang jasa, ya. Jadi yang perlu kalian ingat di sini yang akan Mr. Kiki highlights poin-poinnya adalah jenis kegiatan ekonomi yang lain selain di bidang agraris. Yang pertama ada perindustrian, beserta contohnya sudah Mr. Kiki jelaskan. Yang kedua ada perdagangan, sudah dijelaskan Mr. Kiki. Kemudian yang ketiga ada jasa, ya, ini juga sudah dijelaskan. Jadi ketiga bidang ini termasuk dalam jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia, ya, selain bidang agraris yang sudah pernah kita pelajari. Jadi Mr. Kiki harap kalian bisa memahami apa yang Mr. Kiki jelaskan ini, ya, dan jangan lupa untuk dibaca buku penanya, ya. Oke? Sekian dulu materi kita pada hari ini dan terima kasih, sampai jumpa.